Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, pada malam Jumat yang berbarokah ini kita dapat bertemu untuk melakukan pembelajaran fikih dasar, meneruskan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang tayamum. Sekarang kita akan membahas tentang haid dan bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa akulul haidhi yaumun wa lailah. Fasal yang membahas tentang haid. Di sini dikatakan wa akulul haidhi yaumun wa lailah. Batas minimal haid adalah 1 hari 1 malam. Ini menurut madhab Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i melalui istiqroknya atau penelitiannya terhadap nisa'u zamanihi, perempuan-perempuan di zamannya, beliau akhirnya memberikan hukum di dalam masalah haid bahwa akulul haid yaumun walailah. Minimal haid adalah 1 hari 1 malam. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu apa itu haid, kalau kita lihat di dalam beberapa literasi, haid adalah darah yang keluar dari aksorohimil mar'ah di dalam waktu-waktu itu yang khusus. Jadi zaman haid adalah 1 hari 1 malam. Kemudian wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Haid itu paling banyak adalah 15 hari. Jadi ketika lebih dari 15 hari itu dikatakan sebagai darah istihadah. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Kemudian haid itu ghalibnya atau umumnya keluar selama 6 hari atau 7 hari. Karena sekali lagi ini semua menurut istiqra' atau penelitian dari Imam Syafi'i. Kalau madhab lain mungkin berbeda tentang aqallul haid dan aksarul haidnya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang adalah menurut madhab Syafi'i. Dan nanti teman-teman bisa belajar tentang haid di pelajaran-pelajaran yang fokus membahas haid seperti risalatul mahid atau risalatul istihadah. Kita hanya menggambarkan secara umum bahwa haid minimal adalah 1 hari 1 malam, paling banyak adalah 15 hari, dan secara umum haid adalah 6 atau 7. Nah, ketika ada perempuan haid, maka dia akan mendapat atau memperoleh beberapa hukum atau larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Di dalam kitab Salam jadi dikatakan wa yahraumu bil haidhi wa bil janabah as-shalah. Haram sebab haid dan janabah adalah melakukan sholat. Orang yang haid, janabah, al-murad janabah adalah orang yang punya hadas besar, itu adalah sholat. Sehingga ketika orang tersebut melakukan sholat, satu, sholatnya tidak sah, dua, dia juga mendapatkan dosa, mendapatkan keharaman. Karena ada istilah dalam ulama fikih kita namanya at-tala'ub bil ibadah al-fasidah, yaitu adalah dia bermain-main dengan ibadah yang fasid, yang rusak. Dia tahu bahwa ibadahnya rusak, dia tahu bahwa orang haid dan janabah tidak boleh sholat, maka sholatnya tidak sah dan dia pun juga mendapatkan dosa. Kemudian wat tawaf, yang selanjutnya adalah tawaf. Yang diharamkan adalah tawaf. Maka kalau kita berbicara madhab Syafi'i, ketika ada orang haid dalam keadaan ihram haji, dia wajib untuk menunggu sampai dia dalam keadaan suci. Maka kalau teman-teman haji, ihram haji atau umroh, dia melakukan tawaf ifadah, tawaf wajib, ternyata haid, biasanya oleh mutawif diarahkan untuk mengambil pendapat lain yang lebih ringan.
Kemudian yang diharamkan oleh had adalah masul mushaf, menyentuh mushaf. Nah, teman-teman harus tahu apa itu mushaf. Mushaf adalah suatu kalam Allah yang ditulis tujuannya untuk dirosah. Dirosah itu adalah untuk dibaca guna mendapatkan pahala. Itu mushaf. Juga suatu hal dikatakan mushaf ketika sudah berbentuk mushaf. Jadi tulisan Quran itu dianggap mushaf itu ada dua hal. Satu, melihat tujuannya. Tujuan penulisannya untuk apa? Untuk hiasan atau untuk dirosah. Ketika tujuannya kaligrafi untuk hiasan ditempel di dinding, orang yang khat menyentuh hukumnya boleh. Tapi ketika tujuannya adalah untuk dirosah, likoski sawab mencari pahala bagi orang yang membacanya, maka ini dikatakan mushaf. Atau suatu Al-Quran dianggap mushaf, itu ketika dia sudah berbentuk mushaf atau buku. Walaupun tujuannya itu bukan untuk dirosah, tapi ketika sudah berbentuk buku seperti itu, maka dia haram bagi orang lihat untuk menyentuhnya. Dan juga beberapa ulama memberi pendekatan bahwa dianggap mushaf ketika dia permanen. Kalau nggak permanen, maka dia tidak dianggap mushaf seperti halnya menulis Al-Quran di pasir atau menulis Al-Quran di air. Ini nggak apa-apa, maka itu tidak dianggap sebagai mushaf. Maka hal ini akan memunculkan beberapa jawaban dalam beberapa kasus. Contohnya, seperti halnya aplikasi Quran itu dianggap mushaf atau tidak. Apakah orang yang berhadas boleh menyentuhnya atau tidak? Maka kalau kita melihat pendekatan ulama, contohnya oleh Imam Ibnu Hajar al-Hitami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, itu mengatakan bahwa aplikasi Quran itu bukan dianggap sebagai mushaf karena memang tidak permanen. Bisa ditutup, bisa dibuka, bahkan bisa dibuang aplikasinya. Gitu. Kemudian wahamluhu dan membawa mushaf. Menyentuh mushaf nggak boleh, membawa mushaf juga nggak boleh. Nah, teman-teman mungkin akan bertanya mungkin beberapa kasus seperti halnya tafsir Al-Quran itu. Apakah boleh disentuh, apakah boleh dibawa? Maka para ulama memberikan pendapat bahwa tafsir Al-Quran itu dikatakan tafsir atau dikatakan Quran. Ketika banyak tafsirnya, maka itu bukan Quran tapi tafsir. Tapi ketika banyak Qurannya yang lebih banyak daripada tafsirnya, maka itu dikatakan mushaf atau Al-Quran. Seperti halnya tafsir Jalalain itu dianggap sebagai tafsir, bukan mushaf. Karena tafsirnya lebih banyak dua huruf daripada Al-Quran yang tertera. Tapi kalau kita lihat tafsir Jalalain yang beredar sekarang, itu bisa dipositifkan bukan dianggap mushaf, tapi tafsir karena sudah ada tambahan-tambahan mukaddimah dari penerbit, mukaddimah dari apa namanya editor dan lain sebagainya. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan teman-teman. Saudara Muzaki, ada yang ditanyakan? Mau tanya Pak, Oke, tadi kan tawaf itu kan dilarang ya, menurut Syafi'i Indonesia. iya betul. Terus kita mengambil pendapat lain. Apakah Oke, itu termasuk tauhid? oh ya, sebenarnya begini, talfik itu kalau kita ikut madhab Syafi'i memang berat ya. Talfik di dalam madhab Syafi'i itu harus tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam madhab Syafi'i itu ketika orang mengikuti madhab lain, dia harus mengikuti satu qadhiyah.
Ya ini adalah mubtilat, arkan, dan surutnya. Begitu. Nah ini bagaimana? Maka ulama ada istilah begini. Al-ami la madhabalah. Orang awam itu tidak mempunyai madhab. Tidak punya madhab dalam artian bagaimana? Sehingga ketika dia tidak punya madhab, dia ikut madhab manapun yang selama ada a'immah atau imam-imam yang muktabaroh yang membenarkan, maka itu diperbolehkan. Kedua, sebenarnya ada di dalam masalah tawaf ini ada ashab syafi'i yang memperbolehkan. Saya lupa itu namanya siapa. Itu pakai itu boleh. Nah nanti sebenarnya di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami namanya Fathai Fiqih Kubro, itu apa definisi dari orang awam yang dia tidak bermadhab? Orang awam adalah orang yang tidak mengetahui dalail dan kaifiatul istihad yang dikemukakan oleh imamnya. Jadi orang awam adalah orang yang tidak mengetahui bagaimana cara istimbat atau penggalian dalil dari para imamnya. Dia hanya mengetahui bahwa madhabnya madhab Syafi'i, tapi dia tidak mengetahui dalil-dalilnya. Dia tidak mengetahui istimbatnya, dia hanya melihat atau mempelajari Fathul Qorib katakanlah, tapi dia tidak tahu tentang bagaimana ulama madhab Syafi'i beristihad, maka itu dianggap sebagai awam sebenarnya. Ketika dia awam, maka dia dikatakan la madhabalah, tidak punya madhab, sehingga dia mengikuti kaul madhab yang lain boleh. Bahkan itu dianggap sebagai talfik menurut orang yang sudah bermadhab. Kalau yang tidak bermadhab, maka itu nggak masalah itu talfik itu. Dan nanti, maka dari itu Imam Ibnu Hajar pernah dawuh di dalam Fatawi itu. Fatwa Ibnu Hajar, beliau berkata bahwa ketika ada orang berkata, Ana Syafi'iyun, saya adalah orang yang bermadhab Syafi'i. Gitu. Tapi ternyata dia tidak mengetahui dalil-dalil dari madhab Syafi'i terkait hukum yang ia kerjakan, maka perkataannya adalah lahun. Dia dianggap belum bermadhab. Tetap dia dianggap sebagai ami. Ketika ami, dia boleh melakukan pengambilan hukum dari madhab yang lain. Yang selama itu dalam koridor empat madhab. Tapi di dalam masalah taklid, mengikuti ulama itu syaratnya adalah tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti yang murah-murah saja, boleh mengikutinya ketika memang ada hajat. Begitu ya, Ustadz Muzaki. Mungkin yang lain, saudara ini siapa ini? Saudari Nafisah ini. Kayak Ustadz, Ye. Kalau saudara Nafisah dari mana ini rumahnya ini? Surabaya. Surabaya. Ini yang satunya siapa ini Ustadz ini? Yang tidak ada namanya ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nggih, Kemudian yang diharamkan lagi bagi orang yang haid adalah al-libsu fil masjid wa qiraatul Quran. Apa namanya itu? Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid atau bahasa lainnya adalah muksu fil masjid. Tapi ketika sekedar lewat itu boleh. Tapi kalau berdiam itu hukumnya nggak boleh. Kemudian yang diharamkan lagi adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, seseorang dianggap sebagai membaca Quran itu satu, memang ada suara yang keluar dari mulutnya. Dua, seseorang dianggap haram untuk membaca Quran ketika memang tujuannya adalah lidirosah, likos disawab.
Tujuannya untuk belajar, untuk mencari pahala. Tapi kalau tujuannya adalah di qasdu dzikir, untuk qasdu dzikir, bahkan ulama kontemporer secara sharih mengatakan tujuannya adalah untuk menjaga hafalan, maka ini hukumnya boleh. Mungkin ada saudara-saudaranya teman-teman yang hafal Quran, perempuan, dia dalam keadaan haid, mau menjaga Qurannya, maka boleh ini. Tapi tujuannya memang untuk menjaga hafalannya, bukan qasdul tawab, bukan untuk mencari pahala, bukan untuk qasdul dirosah, tujuannya untuk dirosah. Seperti itu. Nah, hal ini bisa dikiaskan dalam membaca bacaan sholat itu. Kalau madhab Syafi'i dianggap sebagai membaca ketika memang benar-benar Fatihah yang ia baca ada suaranya. Ketika tidak ada suaranya, maka sholatnya belum dianggap sah. Jadi semuanya berada di, mungkin begini, di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada keterangan di dalam bab kunut, orang dianggap sebagai orang yang berzikir, dianggap sebagai orang yang berdoa ketika memang ada suaranya. Ketika tidak ada suaranya, maka itu tidak dianggap suatu hal yang berpahala. Nah, itu keharaman-keharaman bagi orang yang haid dan orang yang berhadas besar. Kita lanjutkan wa yahrumu alal haid wahdaha as-saumu. Bagi orang yang haid itu diharamkan untuk berpuasa. Orang yang haid diharamkan untuk berpuasa. Kemudian wa uburul masjid, dan melewati masjid dengan catatan in khofat talwithahu biddam, ketika memang dikhawatirkan masjid itu akan dikotori oleh darahnya. Jadi orang haid itu berdiam diri masjid haram. Melewati masjid hukumnya boleh jika tidak mengotorinya. Ketika ada kekhawatiran mengotori masjid dengan darahnya, maka hukumnya haram. Kemudian yang haram juga wal istimta bima bena surah warubah. Istimta terhadap anggota antara pusar dan lutut. Istimta, jadi dia bersenang-senang dengan suaminya, katakanlah, dengan anggota antara surah warubah, antara lutut dan pusar. Al-murad istimta ini apa? Istimta itu tidak hanya jima sebenarnya. Kalau para ulama memaknai istimta adalah al-mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan kulit, bersentuhan kulit antara surah warubah. Nah, kenapa diharamkan? Padahal orang haid itu yang harus dijauhi adalah farjinya. Kenapa ma bena surah warubah selain farji itu juga haram? Karena khawatirnya ketika nanti ada orang yang istimta di atas lututnya, katakanlah di pahanya, khawatir akan kebablasan, istilahnya begitu. Ada kaidah fikih mengatakan man hama haulal kima yudfiku ayyok afihi. Khawatir akan terjadi mafsadat yang lebih besar. Kalau dalam usul fikih namanya saddan lidhari'ah. Saddan lidhari'ah itu memang untuk menutup celah agar tidak terjadi mafsadah atau doror atau dampak negatif yang lebih besar. Gitu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, nanti ditanyakan ini. Ada yang tanyakan? Sudah Ustadz. Sudah? Saudara Muzaki, mungkin ada yang tanyakan? Silakan. Saudara Muzaki mana ini? Asalnya mana ini?
Tuhan, Kak. Tuban. Oh, nggih. Alhamdulillah. Teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ini. Saya juga belajar ini. Nanti kalau apa namanya ada yang tanyakan bisa langsung lewat forum ini. Kemudian wal jima'u fil haid minal kabair. Jima di dalam keadaan haid itu termasuk dosa besar. Nah, dosa besar itu apa? Nah, para ulama sebenarnya ada khilaf terhadap definisi dari kabair ini. Nanti dilihat di itu aja di bab syahadah. Kalau di dalam kitab apa namanya kitab fikih kita nanti di bab syahadah di bab persaksian itu akan membahas tentang salah satu dari syaratnya wali itu adalah adil. Adil itu apa? Adil adalah dia tidak menetapi dosa-dosa kecil atau dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Nah itu ada beberapa perincian. Salah satunya adalah hukukul walidain, berani kepada orang tua. Kemudian dosa besar di dalam kitab Fathul Mu'in itu eh, ghibah terhadap orang-orang alim. Nah, ada al-firaru minaz zakhfi, lari dari barisan perang dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau melihat sarahnya ternyata ada khilaf di dalam contoh-contoh dari dosa-dosa besar itu. Ada khilafnya banyak itu. Tapi menurut salah satu ulama tasawuf kita, yaitu adalah uh, Imam Abu Hasan Asyadili, beliau mengatakan dosa itu tidak ada yang besar. Karena semua dosa itu akan kalah dengan besarnya maghfirahnya Allah Ta'ala. Tapi ada ulama yang lain, seperti halnya siapa saya Bahauddin Anak Sabandi, beliau mengatakan bahwa dosa itu semuanya besar, tidak ada yang kecil. Karena berkhianat atau mendurhakai perintahnya Allah itu termasuk hal yang tidak dapat dianggap enteng. Nah itu menurut tasawuf begitu. Tapi kalau menurut fikih ada beberapa klasifikasi sendiri. Kemudian wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi Ramadan. Wajib bagi seorang perempuan untuk mengqada'i puasa Ramadan. Dunas sholat fi ayamil haid, bukan sholat di hari-hari haid. Jadi ketika dalam keadaan haid dia tidak puasa Ramadan, wajib untuk mengqada'inya, tapi kalau sholat tidak wajib mengqada'inya. Kenapa? Ulama memberikan alasan karena sholat itu akan terjadi masyakot ketika diqada'i. Tapi kalau puasa dianggap tidak karena itu tidak setiap bulan muncul, hanya setahun sekali puasa Ramadan itu. Kita teruskan. Wa idzan qata'ad dam halalahu shaumu qabla al-ghusli. Ketika darah itu terputus, maka halal baginya puasa sebelum mandi. Jadi ketika dia haid, kemudian ketika subuh dia menyadari atau ketika dia sahur dia menyadari bahwa darahnya sudah terputus, maka dia langsung niat puasa saja. Dia niat puasa walaupun ketika dalam keadaan fajar dia masih dalam ketika fajar dia masih dalam keadaan belum mandi. Tetap puasanya sah. Tapi ketika mau istimta dengan suaminya, ketika mau jima dengan suaminya, orang yang haid itu wajib untuk mandi dulu. Kemudian wayahrumu bin nifasi mayahrum bil haid, diharamkan sebab nifas adalah hal-hal yang diharamkan sebab haid. Hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid itu juga haram bagi orang yang nifas. Apa itu nifas? Wa nifasu huwa damu al-khoriju ba'dal wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.
Sebelum saya lanjutkan di bab sholat, teman-teman ada yang ditanyakan? Dipersilahkan. Nanya Ustaz, Gimana? Dipersilahkan. tentang luksu atau muksu fil masjid indal haid itu Oke. secara itlak atau gimana Ustaz? Soalnya Gimana? misalnya kalau misalnya haramnya muksu dalam masjid indal haid itu secara itlak atau ada pengecualian? Misalnya eh, dalam keadaan ujian nih, suatu hutan hujan deras dan cuma ada masjid gitu kok kan. Nah Oke. posisi si cara ini perempuan mungkin. Nah perempuan itu. Oke. Begini. Satu, kalau muksu fil masjid itu, para ulama mengatakan boleh ketika ada darurat. Itu. Dua, saya belum menemukan keterangan bahwa berdiam diri di masjid itu boleh ketika sekedar hajat saja. Sehingga apa itu darurat? Darurat itu adalah keadaan di mana dia ketika tidak berada di dalam di masjid, maka dia akan dikhawatirkan terhadap nyawanya atau anggota tubuhnya. Sehingga ketika tarafnya hanya sekedar hajat, ini yang belum ada keterangannya. Karena rata-rata yang diperbolehkan adalah ketika ada darurat atau dalam keadaan emergency. Hanya dalam keadaan emergency saja. Sehingga ketika mungkin hanya karena kehujanan, maka dia berada di dalam masjid. Lah, hujan itu adalah dalam keadaan hajat, bukan darurat. Kecuali memang hujan yang benar-benar bisa membahayakan nyawanya ini. Maka dia diperbolehkan berada di dalam masjid. Bahkan ketika tidak ada tempat lain, maka berada di dalam masjid hukumnya menjadi wajib. Karena al-jawaz ba'dal imtina yasduqu bil wujub. Suatu hal yang diperbolehkan yang sebelumnya haram, maka itu mengarahnya ke wajib. Begitu ya Ustaz ya. Maka contohnya seperti halnya ibu-ibu pengajian di masjid itu. Mereka beranggapan bahwa boleh karena ada hajat. Nah ini bukan sebuah alasan yang dibenarkan. Karena itu belum dianggap sebagai darurat. Begitu ya, teman-teman? Oke, kita lanjutkan satu bab saja. Waktu-waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholat. Bab menjelaskan sholat. As-sholawatul maktubah khomsun. Sholat-sholat fardu ini ada 5. Wa taqdimus sholah ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bihur udrin minal kabair. Mendahulukan sholat atas waktunya atau mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa adanya udur, itu termasuk dosa-dosa besar. Dosa besar. Kalau mendahulukan sholat atas waktunya,
ini tidak sah sholatnya. Tapi kalau mengakhirkan sholat dari waktunya, ini sholatnya tetap sah, tapi ketika tanpa udur, hukumnya haram. Udur itu apa saja udur? Satu, ketika dia ketiduran yang tidak ada apa namanya alasan tertentu, atau dia dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk sholat tepat waktu, atau dia berada dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk sholat tepat waktu, maka boleh untuk sholat diakhirkan. Wa awal waktu duhuri idza zalati syamsu, awal waktu duhur adalah ketika matahari sudah zawal, berada di atas kita. Wa akhiruhu idza sara kullu syai'in mithlahu ghairu istiwa. Kemudian akhirnya sholat duhur adalah ketika setiap hal itu bayangannya sama dengan hal tersebut tanpa meninjau bayangan istiwa. Jadi setiap waktu itu ada bayangan istiwa, beberapa menit saja. Nah, akhirnya waktu duhur itu ketika bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut, tapi tidak memasukkan bayangan-bayangan waktu istiwa. Kemudian wa awal waktu asri idza sara dzilukulin mislahu wa zada adna ziyadah. Kemudian awal waktu asar itu ketika bayangan benda itu sama seperti tinggi benda tersebut dan ada tambahan sedikit, maka itu sudah masuk waktu asar. Kemudian wa akhiruhu ghurubu syamsi, akhir dari waktu asar adalah ketika mataharinya terbenam. Wa awal waktil maghrib ghurubu kursis syams, awal dari waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam secara sempurna. Dalam artian memang bundar-bundar matahari secara keseluruhan itu terbenam. Kemudian wa akhiruhu alal mukhtar hurufus syafaqil ahmar. Akhir dari waktu maghrib adalah ketika terbenamnya mega merah. Wa awal waktu isya hurufus syafaqil ahmar. Kemudian awal waktu isya adalah ketika mega merah itu sudah terbenam. Wa akhiruhu tulu'ul fajri as-shadiq wa wal muntasir ardhon. Kemudian akhir dari waktu sholat isya adalah ketika keluarnya fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Al-muntasiru ardhon, fajar yang secara horizontal, yang secara mendatar itu keluar. Kalau fajar kadib yang secara vertikal itu fajar kadib. Wa awal waktu subuh tulu'il fajri shadiq. Kemudian awal waktu subuh adalah ketika memang keluarnya fajar shadiq, dan akhir dari sholat subuh adalah tulu usamsi, ketika matahari sudah keluar. Wa afdalul a'mal al-mubadaroh bisolah fi awal waktiha. Kemudian amal terbaik adalah ketika sholat secara segera di awal waktu. Tapi di dalam sholat duhur, wa yusanu al-ibrat biduburi fi syiddatil harri fi kudrin hari lima yusolli jama'atan fi masjidil ba'id. Kemudian disunatkan di dalam waktu duhur untuk ibrot. Apa itu ibrot? Adalah menunggu waktu dingin ketika dalam keadaan panas di daerah yang panas, bagi orang yang sholat secara jamaah di masjid yang jauh. Gitu. Jadi secara prinsip tadi awal di dalam waktu sholat, ketika waktu sholat sudah muncul, maka disunahkan untuk segera melakukan sholat. Tapi kalau di dalam waktu duhur ini ada waktu ibrot. Apa itu waktu ibrot? Yaitu ketika udara sangat panas, maka dianjurkan untuk sedikit mengakhirkannya. Hal ini ada beberapa hadis yang dijadikan hujah oleh para ulama dalam hal ini. Jadi menunggu sampai agak sejuk untuk sholat duhur saat udara panas. Itu Kanjeng Nabi melakukan hal itu. Mungkin
agak diakhirkan jam 1:30 atau jam 2 atau bagaimana begitu. Mungkin itu teman-teman pertemuan pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan teman-teman? Kita lanjutkan besok malam. Sudah cukup? Saudara Nafisah, ada yang ditanyakan? Insya Allah sampun Ustaz. Sampun ya. Saudara Muzaki mungkin? Ampun, Ustaz. Coba nanti langsung ditanyakan di grup saja ketika ada pertanyaan fikih ya. Apapun itu. Bahkan selain madhab syafi'i, insya Allah saya akan mencarikan jawabannya. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Karena saya juga belajar tentang perbandingan madhab ini. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.